Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk di Masjid Sukajadi dalam rangka thalabul ilmi. Dan kita masih meneruskan kajian 175 Jalan Menuju Sorga yang dikarang oleh Naib bin Mamduh Al-Suud. Dan kita masuk pada poin ke-8. Maaf ya, pada poin ke-13. Beribu-ribu pahala dan sebuah rumah disiapkan di sorga. Kita baca matannya dulu baru kita jelaskan. Perhatikan kitabnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rafa'a lahu alfi darajatin." Barang siapa yang masuk ke pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulk wa lahul hamdu, miliknya segala kerajaan dan juga pujian, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan dia pula yang maha hidup. Biyadihil khair, di tangannya kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan pahalanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi dia beribu-ribu pahala. Alfi itu artinya 1 juta. 1 juta pahala, 1 juta kebaikan. Kemudian juga menghapus 1 juta dosa dan mengangkat 1 juta derajat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man qala fis suqi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa bana lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ketika masuk atau berada dalam pasar mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia semata dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulk wa lahul hamdu, baginya kerajaan dan pujian, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan yang mematikan, wa huwa hayyun, dan dia maha hidup, la yamut, dan tidak pernah mati, biyadihil khair, di tangannya kebaikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu dia maha mampu. Kataballahu lahu alfi hasanah, Allah akan catat padanya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan Allah akan catat bagi dia akan hapus bagi dia 1 juta keburukan.
wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan satu istana di surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang sebuah amalan yang terkadang dilupakan, khususnya untuk ibu-ibu. Karena yang banyak ke pasar biasanya ibu-ibu kalau sekarang. Kalau zaman dulu bapak-bapak. Kalau sekarang justru pasar itu dikuasai ibu-ibu. Artinya doa ini harus dihafal. Minimalnya ibu kalau tidak hafal, catat di laminating, taruh di dompet. Jadi sebelum masuk pintu pasar itu udah ngantri itu satu-satu baca tuh. Syukur-syukur kalau ibu pengelola pasar itu di gerbang pasar itu catat tuh doa ini panjang-panjang supaya ditengok, baca dulu. Tapi sayang kan begitu, sudah tidak hafal, tidak punya catatan, di pasar pula tidak ada tulisan. Ya akhirnya masuk keluar pasar nggak dapat apa-apa jadinya. Makanya di sini amalan yang sangat bagus sekali. Kalau bisa dihafal lah. Insya Allah kalau walaupun awalnya pakai catatan bu, tapi kalau sudah sebulan setiap hari baca, lama-lama hafal juga tuh. Karena biasanya karena terbiasa jadi luar biasa. Jadi saya nasihatkan bu ya, hafal doa ini. Baca 100 kali aja sambil dulu, lama-lama hafal sendiri bu. Kalau tidak hafal beri vitamin bu untuk mencerdaskan itu, biar cerdas. Intinya bahwa sebelum saya masuk pada pembahasan ini, kita bicara pasar dulu. Kita tahu bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya pasar di mana-mana. Jadi banyak pasar di mana-mana itu tanda dari tanda-tanda dekatnya kiamat. Tetapi bukan berarti tanda-tanda dekat kiamat itu mesti negatif, mesti jelek, tidak. Tidak semua tanda-tanda dekatnya kiamat itu jelek. Karena kalau kita mendengar bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali ada ini itu, kesannya itu negatif. Tapi sebenarnya tanda-tanda dekatnya kiamat tidak mesti negatif, banyak juga yang positif. Salah satu bentuk positifnya adalah banyaknya pasar kan di mana-mana. Akhirnya kita dekat belanja. Yang jualan dekat, yang pembeli juga dekat, nggak harus jauh-jauh. Oh zaman baheula kan jauh-jauh itu pasarnya, apalagi di desa kadang naik angkot, naik dokar, macam-macam kan. Fitnahnya lebih besar. Ditambah-tambah kata Nabi SAW, bukan hanya banyaknya pasar tetapi juga yataqarabul aswaq. Pasar itu mulai berdekatan. Jadi bukan hanya banyak tapi juga dekat. Bukan hanya dekat kita harus datang ke pasar, sekarang tidak perlu ke pasar, ibu bisa belanja. Apa istilahnya? COD. Ya. Jadi sekarang ini mulai dari jual sayuran sampai ke bumbu-bumbuan dapur itu tinggal COD saja. Jadi ibu tidak perlu ke pasar lagi, cukup di rumah saja. Pegang handphone datang semua tuh barang tuh. Ini semua tanda-tanda dekatnya kiamat. Tapi ini kan positif tuh. Sebab kalau ibu di rumah tiba-tiba sayur sudah datang itu kan menyedikitkan fitnah namanya. Sebab kalau sudah harus masuk pasar itu nanti banyak masalah kecuali memang dia tahu adab-adabnya. Lah pasar sendiri sebenarnya disabdakan Nabi SAW adalah seburuk-buruk tempat. Jadi satu hari Nabi SAW ditanya soal tempat yang paling baik dan tempat yang paling buruk. Maka Nabi SAW menjawab, sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Nah, sekarang kita ini berada di tempat yang paling baik, masjid. Tetapi seburuk-buruk tempat itu pasar, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena di pasar itu tempat setan menancapkan bendera genderang perang kepada kita Bani Adam yang masuk ke dalam pasar. Jadi pasar itu tempat perang kita dengan setan. Makanya kalau kita lihat berbagai macam maksiat bu, maksiat di luar pasar dengan di dalam pasar itu paling banyak dalam pasar. Sebutkan maksiat di luar pasar, semua ada di pasar. Mulai daripada orang bertengkar di pasar, orang yang berteriak-teriak di pasar, orang yang sumpah-sumpah palsu ya di pasar, orang yang tipu-tipu ya di pasar, suka-suka mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran, mengurangi literan, itu sudah kurang-kurang tuh semua tuh. Yang kedukun juga orang pasar. Banyak raja-raja itu ditaruh di warung-warung tuh, keyakinannya supaya laris. Ya. Makanya kemudian
dosa yang paling banyak itu tempatnya di pasar. Makanya wajar kalau Nabi SAW itu mengatakan seburuk-buruk tempat itu pasar, dan sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalaupun kita harus masuk ke pasar, dan memang harus masuk ke pasar, kalau nggak ke pasar macam mana kita membeli-beli kan? Maka kita harus tahu adab-adabnya, supaya kita menang melawan setan di situ. Dan kalau bisa ibu masuk pasar itu sekedarnya saja. Jadi kalau memang niat ke pasar itu memang belanja yang dicatat, ya sudah dicatat, beli kemudian pulang, jangan lama-lama. Tapi masalahnya setan kan cerdas hari ini, karena sudah merubah pasar itu bukan tempat yang becek lagi, yang bau lagi, sudah bukan lagi tempat yang istilahnya kumuh gitu ya. Pokoknya kalau masuk bersih, keluar udah kotor, masuk wangi, keluar sudah bau. Itu pasar tempo dulu, Bu. Kalau pasar sekarang ya masuk bersih, keluar bersih, karena sudah dirubah jadi mall-mall. Sudah jadi mall sekarang pasarnya. Dulu di mall nggak ada orang jualan sayur-sayur, sekarang sudah ada. Lauk-lauk semua sudah ada, lengkap semuanya. Bahkan ada yang masuk mall itu nggak belanja, ngadem saja di situ. Masuk mall ngilangin keringat karena ada AC-nya kan, keluar lagi dia. Atau numpang kencing saja di situ. Nah ini kan masalah, Bu. Kalau bisa, Bu, jangan sering ke pasar, jangan sering ke mall. Ini kalau dengar bapak-bapak senang nih biasanya. Ya. Tapi di sini nasihat, karena tadi pasar itu banyak maksiat di situ. Sekarang ibu loh bersih dari dosa, tiba-tiba masuk ke pasar, keluar pula banyak dosa. Kan masalah jadinya. Yang lebih parah lagi dosanya itu bukan dosa biasa, dosa jariah lagi. Nah ini yang kita khawatirkan, orang-orang yang masuk pasar itu masuk nggak punya dosa, keluar banyak dosa. Makanya harus tahu adab-adab masuk pasar itu. Apa saja adab-adabnya? Lah salah satunya disebutkan di sini. Di mana Nabi SAW mengajarkan adab yang kayaknya sudah banyak ditinggalkan. Entah karena ibu tak hafal doanya, atau karena malas doa, karena buru-buru ya. Wallahu a'lam. Tapi saya yakin mungkin karena nggak hafal aja mungkin doanya. Husnudzon aja lah saya. Ya. Mungkin ibu harus ngapal doa ini. Kata Nabi SAW, di antara adab masuk pasar itu yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bagian daripada zikir. Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, maka dia berdoa ataupun berzikir, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak panjang lah ini dulu zikir ini, Bu. Ya. Ini kan sebentar aja, enggak sampai menitan kalaupun kita baca. Anggaplah ibu baca dari kertas yang dilaminating, ya. Saya kira enggak banyak kan? Sebelum masuk pasar ambil dompet, keluarkan, nah, baca. Enggak lama kok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebentar tuh. Tapi lihat Bu pahalanya. Belum masuk saja ke dalam pasar, ibu sudah dapat pahala banyak. Kata Nabi SAW, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah catat bagi ibu 1.000.000 kebaikan. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa maha anhu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin. Yang kedua, Allah hapus lagi itu 1.000.000 keburukan. Dan yang lebih hebat lagi, wa rafa'alahu alfi darajah, dan Allah angkat 1.000.000 derajat. Dalam riwayat yang kedua, wa banalahu baitan fil jannah, dan yang keempat, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Luar biasa, Bu. 4 di sini kan ibu akan dapat. Pertama, dicatat 1.000.000 pahala. Kedua, dicatat dihapuskan 1.000.000 kesalahan. Yang ketiga, diangkat 1.000.000 derajat. Dan yang keempat, dibangunkan satu istana lagi di surga. Kurang apa coba? Allah memberikan pahala besar. Ini pahalanya besar. Sayanglah kalau pahala sebesar ini kemudian dilewatkan. Padahal ibu ini bolak-balik masuk pasar itu, hampir setiap hari ke pasar. Coba kalau setiap hari ke pasar baca doa ini, pamannya sebulan aja tiap hari masuk pasar, itu ibu sudah punya 30 istana di surga. Ya, tapi jangan kemudian menyengajakan ke pasar hanya untuk baca doa ini saja. Ya, ibu nggak belanja. Tiap hari saya mau nongkrong depan pintu pasar lah. Habis doa ini pulang.
pulangan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini memang ibu menyengaja pergi ke pasar supaya apa? Karena tadi orang kalau sudah masuk pasar, Bu, itu akan banyak dosa di situ. Makanya sebelum kita kemudian banyak melakukan maksiat dalam pasar itu, kita berdoa dulu di sini supaya kita dapat pahala, dosa kita dihapuskan, derajat kita diangkat, Allah bangunkan pula satu istana di sorga. Jadi kalaupun seandainya Allah takdirkan kita ini mungkin adalah tanpa sepengetahuan kita melakukan dosa dalam pasar itu, tapi kan balance, Bu, kita dapat pahala di satu sisi, buat dosa di sisi lain, kan begitu. Tapi kalau sudah tidak baca doa ini, nggak dapat pahala, masuk banyak dosa, keluar lebih banyak lagi dosanya. Nah, ini kan jadi masalah. Ya, jadi penting kita ini kemudian menghafal doa ini. Ya, apa perlu saya kasih PR hafal, nanti kita tes minggu depan. Baik, ini yang pertama, nanti kita kembali, tapi kita akan runut dulu beberapa adab masuk pasar. Yang kedua, ada muraf'is sauti. Kalau masuk pasar, Bu, jangan suka teriak-teriak di pasar. Ya, jangan suka berteriak-teriak di pasar. Seperti umpamanya seseorang kemudian kasar cara ngomongnya, ya, ataupun terlalu meninggi suaranya, atau membentak-bentak para pedagang. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari itu mengatakan bahwa faqad warada fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa bi fadhin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yastaghfir. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Rasul tidak pernah berkata kasar, Rasul tidak pernah keras dan mengangkat suara, dan Rasul tidak pernah membentak-bentak di pasar, dan Rasul tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi Rasul banyak memaafkan. Makanya ini adab orang masuk pasar, jangan suka teriak-teriak. Ya, kalau memang mau beli sesuatu ya beli, kalau tidak ya sudah, cocok ya beli, nggak cocok ya tinggalkan. Nggak perlu bantah-bantah dengan pedagang. Dan kalau bisa lagi, Bu, Nabi SAW pernah mengatakan rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati sesiapapun yang masuk ke dalam pasar. Kemudian di dalam pasar entah dia jadi pembeli, entah dia jadi penjual, tapi dua-duanya memudahkan. Jadi kalau ibu jadi pedagang, memudahkan pembeli. Kalau ibu menjadi pembeli, mudahkan pedagang. Seperti apa mudah-mudahkan itu? Contoh umpamanya, ya, ibu beli sayur, beli bumbu, beli apalah di pasar itu yang ringan-ringan. Kemudian uangnya lebih, anggap saja kembalinya 1.000, 2.000 atau 3.000 perak, kan gitu. Kata pedagangnya, aduh besar kali ini uangnya. Ya, tunggulah saya mau cari kembalian ke orang, mau ditukar. Kalau hanya 1.000, 2.000 itu ikhlaskan saja lah, Bu. Ya sudahlah, ambil saja. Kan enak tuh, Bu, ya. Ini gara-gara ibu uang 2.000, uang kembali itu, kadang-kadang pedagang harus keliling pasar tuh cari susuan tuh. Lah habis waktunya kan, hanya untuk mengembalikan uang yang nggak seberapa. Lain kalau kembaliannya banyak, uang ibu 100.000 umpamanya kan, kemudian belinya 10.000 kan, kembalinya 90.000. Ya mungkin terlalu besar lah kalau dikasih. Ya. Tapi kalau hanya 1.000, 2.000 perak, apa susahnya sedekahkan? Karena mereka juga kadang-kadang orang susah, orang para pedagang itu. Kan enak kalau begitu tuh. Itu namanya samhan idza ishtara namanya. Memudahkan saat menjadi pembeli, dan itu bagian daripada shadaqatus sir namanya. Sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali ibu, pedagang, dan Allah. Dan itu jauh daripada riya. Ya. Jauh daripada riya. Mau riya sama siapa kan itu, uangnya juga sedikit. Kemudian yang tahu cuma ibu dengan dia saja. Dan shadaqatus sir, sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah itu yudfi'u ghadabar rabb, bisa memadamkan murkanya Allah. Jadi kalau Allah takdirkan Allah mau ngasih penyakit tak jadi itu gara-gara sedekah itu, besar keutamaannya. Atau ibu jadi penjual lah, sama juga. Ibu jadi penjual itu umpamanya ibu tidak mengambil untung banyak-banyak. Ya sudahlah, kalau sudah dapat untung umpamanya, ambil sajalah. Tidak harus kemudian ngambil untung banyak kan itu. Yang jelas cepat laku dan menyenangkan penjual, menyenangkan pembeli umpamanya. Syukur-syukur kalau seandainya menyenangkan pembeli. Contoh umpamanya ibu jual buah-buahan. Nih pembeli ini beli 1 kilo umpamanya salak atau jeruk atau dukuh gitu ya.
Kemudian sudah timbangan itu udah pas 1 kilo tuh Bu, ibu tambah lagi setengah on tanpa tahu yang beli itu. Itu juga sama sedekah sir namanya, sedekah yang tidak ada yang tahu. Lebih hebat lagi itu, karena kadang-kadang pembeli tidak tahu kalau ibu tambah lagi. Coba. Jadi kalau itu kemudian dilakukan, kata Nabi SAW, rahimallah, Allah akan merahmati dia. Jadi pembeli dia berkah, penjual juga berkah, dua-duanya berkah. Ini enggak, malah sengaja diganjel timbangannya. Kadang-kadang lagi lengah gitu diambil lagi salaknya. Nah, ini ngapain ini? Ini kan masalah Bu. Ya, itu masuk pada wailun lil mutaffifin nanti. Neraka wel bagi orang yang curang dalam dagangan. Jadi adab sebagai pembeli, maka mudahkan penjual atau sebaliknya. Kemudian juga yang keempat adalah al-muhafadzatu ala nadhafatis suq. Menjaga kebersihan. Ya, kalau memang kita jadi penjual, ya, kalau bisa itu menjaga kebersihan supaya yang beli pun umpamanya senang kan gitu. Ini jadi penjual banyak lalernya di situ, siapa yang mau beli kan gitu ya. Kadang-kadang jijik kita mau beli jadinya. Ya. Kemudian juga yang kelima al-muhafadzatu 'alal wafa'i bil uqud. Menjaga akad. Menjaga akad. Kalau ibu umpamanya sudah akad dengan penjual, mau membeli sesuatu, tapi lupa ibu mungkin uangnya kurang. Sudah belanja uangnya kurang. Kemudian adalah barang yang ingin ibu beli. Kemudian transaksi dengan penjual. Saya mau beli ini tapi uangnya tak ada. Ya tolong ya jangan dikasihkan orang. Nanti siang saya kesini lagi. Itu kalau sudah janji begitu Bu. Jangan kemudian penjual dijual sama orang karena sudah ada akad namanya. Karena di zaman Nabi SAW, Rasul ini pernah pesan seekor kuda. Dia beli seekor kuda. Janji siang akan diantar kudanya dan Rasul akan siapkan uangnya. Ketika sudah sampai waktu itu, akad jual belinya, tiba-tiba yang jual kuda tak ada. Tak datang-datang. Rupanya sama dia dijual sama orang kudanya. Jadi ketemulah Nabi SAW mengatakan, fulan, bukankah engkau sudah akad denganku? Akan menjual kudamu kepadaku. Aku sudah siapkan loh uangnya. Apa kata dia? Enggak, aku tidak pernah janji sama Muhammad katanya. Iya sudah janji, enggak katanya. Diingkari sama dia. Sampai ada sahabat mengatakan, saya yakin bahwa Nabi SAW, artinya Muhammad SAW melakukan seperti itu. Akhirnya kemudian Nabi pun memuji sahabat ini, padahal dia enggak hadir di situ. Enggak hadir saat akad kan, tapi dia yakin Nabi tidak mungkin dusta. Jadi gara-gara umpamanya yang menawar lebih tinggi lagi dikasihkan sama orang, itu tidak boleh. Itu tidak menjaga akad namanya. Ya. Kecuali kalau dibatalin, dijual lagi sama orang ya tidak apa-apa kalau sudah dibatalin. Kemudian juga yang harus dipahami adalah yang selanjutnya adamul iktsar minal halafi fil bai'i wasyira. Jangan terlampau banyak sumpah. Oh wallahi demi Allah dari sana enggak dapat loh. Saya pun ngambil untungnya sedikit padahal untungnya banyak. Ini barang asli demi Allah padahal KW. Ya kan? Kan ada orang-orang yang untuk menguatkan barangnya itu dia sumpah-sumpah. Tidak boleh. Walaupun makanya pentingnya dalam apa namanya adab masuk pasar itu harus paham kapan bersumpah, kapan tidak bersumpah. Karena sumpah itu bukan untuk mainan. Karena banyak kemudian asal bersumpah untuk dusta itu dari siapa sih? Dari iblis. Ingat ketika Nabi Adam di sorga itu, dia akan diberikan was-was oleh iblis supaya mendekati buah larangan. Tapi tak pengaruh, Adam tak mau dekat-dekat. Karena tahu konsekuensinya. Ketika Adam diberikan was-was oleh iblis tidak mau juga dekat dengan pohon itu apalagi memakan buahnya, maka iblis datang bersumpah di hadapan Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa dia termasuk orang yang memberi nasihat. Akhirnya Adam pun yakin dengan iblis bahwa iblis itu benar. Kata iblis, kenapa Allah larang kau dekat-dekat pohon itu wahai Adam? Tidak lain dan bukan supaya kamu tidak jadi malaikat atau supaya kamu kekal di sorga. Ketika mendengar kalau makan buah itu jadi malaikat atau jadi kekal di sorga, Adam pun memakan buah itu. Padahal sumpahnya iblis itu untuk kedustaan. Maka siapapun yang bersumpah untuk dusta, berarti dia iblis kan itu. Tapi jangan bilang sama orang, oh dasar iblis kamu. Bukan. Maksudnya di sini sifat dia itu meniru sifat iblis. Nah, boleh juga diiblis-ibliskan para penjual. Ya. Marah dia. Jadi ini juga yang harus dipahami. Jangan banyak bersumpah. Termasuk juga pembeli, jangan suka dusta juga.
Kadang ada pembeli dusta, dari sana aja nggak dapat. Sana saya ke sana kemarin itu murah kok kamu jual mahal, padahal nggak ke sana tuh. Sama juga tuh. Penjual ya sama juga, suka dusta, pembeli juga sama. Itu kan podoai jadinya. Maka kalau bisa hindari sumpah-sumpah yang tidak pada tempatnya itu. Termasuk juga istinabu bakhsil kaili awil wazni wa tatfihima. Kurangi mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang hak sebagai penjual ataupun pembeli, maka dua-duanya terlarang. Ya. Karena begini Bu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu sampai mengancam orang-orang yang curang baik sebagai pedagang atau pembeli? Itu dengan sebuah lembah yang ada di neraka jahanam yang disebut dengan wail. Di Quran itu kan banyak tuh, berulang-ulang Allah menyebut kalimat wail. Wailun likulli humazatil lumazah, wailun lil mutaffifin, wailun likulli afakin athim. Itu banyak di Quran itu kalimat wail itu. Jadi wail itu satu lembah, itu berada di dasar jahanam. Jadi kalau orang itu dijatuhkan dari atas titian sampai ke dasar lembah jahanam itu 70 tahun baru sampai. Karena lembah itu hitam, gelap, busuk, dan semua nanah darah penghuni neraka itu tumplek di situ. Itulah disebut wail namanya. Sebuah lembah di neraka jahanam. Saking menakutkannya, jahanam sendiri sampai setiap hari meminta isti'adzah, perlindungan kepada Allah. Bayangkan, jahanamnya sendiri sampai ketakutan dengan lembahnya. Lembah itu disebut wail. Untuk siapa lembah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun lil mutaffifin, untuk orang yang curang dalam dagang. Apabila di posisi penjual dia kurang-kurang tuh, tambah apa istilah mutil ya? Duku atau apa gitu kan. Dan penjual itu tidak nyuruh ibu nyicipin, ibu main ambil saja duku. Udah dimakan kecut, dicaci pula penjualnya. Buat apa kecut katanya? Pergi, nggak dibayar satu butir itu. Nah, satu butir kalau ditawari, ya mungkin itu kan bentuk marketnya penjual kepada pembeli biar beli kan. Kadang-kadang ditawari, ambillah cicipi, itu nggak masalah. Berarti dia dikasih itu. Ya. Tapi jangan pula yang dikasih ini ibu ngambil yang lain pula kan. Itu. Yang dikasih lah kan itu. Nah, kalau ibu cocok beli, tak cocok tak usah kan, tidak ada masalah. Ini tidak ditawari, udah main ambil saja. Itu termasuk mutaffif namanya. Ya. Atau sebagai penjual juga sama. Orang ini beli 1 kilo salak, ketika lengah diambil 2-3 salak, itu akhirnya hilang setengah on. Itu mutaffif juga. Baik dari sisi pembeli atau penjual sama-sama mutaffif, mendapatkan wail. Alhamdulillah. Ya, mendapatkan wail. Kenapa sedemikian ngerinya ya hukuman? Padahal terkadang kalau ibu ngutil satu duku itu kan nggak kenyang, Bu. Ataupun mungkin sebagai pedagang kalau ngurangi 1-2 salak kan nggak kenyang juga kalau dimakan itu. Tapi kenapa hukumannya mendapatkan wail, sebuah lembah dalam jahanam? Coba begini Bu, kadang-kadang kalau kita di posisi penjual, kita kan tidak tahu posisi pembeli ini siapa. Bisa saja pembeli ini anak yatim, bisa saja pembeli ini fakir miskin, bisa saja dia nampak pakai mobil tapi beli untuk disedekahkan kepada panti asuhan dan fakir miskin, kan kita tidak tahu ya. Atau sama, kita tidak tahu penjual ini siapa. Jangan-jangan dia pelayan saja di situ, sebenarnya dia orang susah, mungkin pekerjanya. Atau mungkin dia orang fakir, orang miskin. Dia mengadu nasib dengan jualan itu. Berarti kalau kita kemudian mengurang-urang di situ, bisa saja mengurangi hak anak yatim, mengurangi hak fakir miskin, mengurangi orang-orang yang berhajat kepada itu. Itulah kenapa kemudian ancamannya berat sampai dikatakan wail. Makanya betul kalau kata Nabi, rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati orang-orang yang memudahkan tadi. Maka ini termasuk adab daripada adab-adab pasar juga. Karena kalau kita mengambil tanpa sepengetahuan, ya, maka itu termasuk ghosab namanya. Ibu harus kembalikan. Termasuk juga kalau bagi ibu-ibu ya, ada masuk pasar itu Bu, ibu harus pakai pakaian sopan, tutup aurat. Ya, masuk pasar itu jangan sampai kemudian membuka aurat, karena bagaimanapun berdosa. Kemudian hindari ikhtilat kalau ada laki-laki di situ, gitu. Hindari ikhtilat sebisa mungkin. Di sana banyak laki-laki, tunggu dulu. Ya, biar mereka dulu beli baru kita gitu ya. Karena itu juga walaupun remeh-remeh seperti itu juga dosa masalahnya. Nggak boleh. Dan itu bisa jadi dosa jariah ibu buat fitnah sama orang. Maka pakaian pun harus bagus. Maksudnya menutup aurat. Ya.
Tapi sebaliknya juga jangan terlalu menggunakan pakaian syuhrah. Karena sekarang ini banyak ibu-ibu kalau mungkin ke pasar basah biasanya pakaiannya khusus tuh. Yang jelek-jelek aja lah, karena masuk wangi keluar pasti bau. Tapi kalau ke mall nggak yakin saya. Ya, pasti bedakan dulu kan Bu. Ya, lipstikan dulu, bedakan dulu, skincare dulu atau apa istilahnya kan mestilah itu. Ya. Lah ini kan aneh. Coba masuk mall cantik-cantik semua, pulang dari mall jelek semua. Karena nggak kebeli sih masalah, raut mukanya berubah semua. Intinya bahwa di sini hal-hal yang seperti itu juga tetap itu bagian daripada adab-adab masuk pasar, dan juga syiarkan bahwa kita ini seorang muslim ya, berusaha untuk berakhlak di dalam pasar. Jangan sampai kita dusta, jangan sampai kita ghibah, jangan sampai kita mencela, mencaci, memaki ya, karena itu bukan akhlak seorang muslim. Baik, kita kembali kepada hadis yang kita bahas di sini. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan hadis ini dan dicantumkan oleh pengarang dari 175 jalan menuju surga adalah salah satunya ibu berzikir dengan zikir yang sangat-sangat singkat di sini, namun lihat pahalanya luar biasa. Saya ulas lagi ya, enggak apa-apa. Man dakhala suqa, siapa yang masuk ke pasar. Pasar apa saja. Mau masuk mall sama aja. Ya, kalau sekarang kan ada minimarket itu juga pasar. Ya, ibu masuk ke minimarket itu pasar juga. Atau mungkin pasar-pasar yang ma'ruf lah kan gitu, pasar-pasar basah. Pokoknya yang jelas tempat yang dikatakan itu pasar. Mau mall, mau minimarket, mau pasar basah ya. Dan alhamdulillah sekarang pasar itu mudah di mana-mana. Hampir setiap rumah mesti ada pasarnya dan berdekatan kan itu. Artinya kalau kita ingin mengamalkan zikir ini tidak sulit. Tidak susah gitu. Dan zikir ini tidak perlu ada tenaga. Cukup digerakkan lisan saja sudah mendapatkan banyak semua. Dan masuk pasar itu kan jamnya tidak ditentukan kan Bu. Ya, bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Jangan jam 1. Jam 1 tak ada yang buka lah. Artinya kan dari pagi sampai jam 10 masihlah buka-buka kan mall-mall itu. Walaupun kita mau belanja betul-betul yang pentingnya, bukan yang tidak penting, betul-betul memang kita berhajat untuk membeli. Ya. Artinya bahwa kalau kita hendak mengamalkan zikir ini mudah sekali. Karena pasar banyak. Dan setiap hari kita tidak selalu ke pasar, entah ke mall, entah ke minimarket, entah ke pasar basah, mesti setiap hari. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di sini ada pengakuan tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dan semata-mata tidak ada sekutu baginya. Kenapa di sini memulakan dengan tauhid? Karena kita akan masuk ke dalam pasar yang di situ tempat perangnya kita dengan setan. Makanya dimulai dengan tauhid, dan tauhid itulah yang memantapkan iman kita supaya enggak kepengaruh dengan berbagai macam maksiat dalam pasar itu. Makanya diawali dengan kalimat tauhid, karena tauhid itulah yang memantapkan kita. Baru setelah mengemukakan sebuah tauhid la ilaha illallah, baru kita mulai memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Baginya kerajaan, baginya pujian. Jadi seluruh kerajaan yang ada di permukaan bumi dan di alam semesta ini itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh pujian itu milik Allah. Makanya posisi Allah itu Bu, ibu senang tetap harus dipuji, ibu susah tetap Allah harus dipuji, karena Allah itu senantiasa harus dipuji. Jangan memuji Allah ketika senang, ketika susah tak memuji Allah. Makanya Bu, kalau ibu dapat kabar berita yang sifatnya tidak menyenangkan, apa kata Nabi? Ibu harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ini ada berita nih, lewat WA kah, lewat Instagram, pokoknya ada WA lah, atau ada orang yang datang ke ibu ngasih kabar-kabar enggak menyenangkan, kabar buruk. Maka langsung ibu katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji hanya milik Allah dalam kondisi apapun. Tapi kalau kabar beritanya menyenangkan, lain lagi lafadznya Bu. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nah, gitu ya zikirnya Bu. Jadi kalau kabarnya senang, kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah karena nikmatnya sempurnalah amal saleh. Tapi kalau kabarnya tidak suka, katakan juga alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kalimat alhamdulillah ini memang kalimat ajaib sebenarnya.
karena akan diucapkan oleh siapapun. Ibu tanya orang sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Datang sama orang sakit, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun saya sakit, ada tuh yang lebih sakit daripada saya. Nah, gitu ya. Datang sama orang kaya, alhamdulillah rizkinya Allah masih luaskan. Datang kepada orang susah, gimana keadaan? Alhamdulillah masih bisa makan. Si Anu tuh kemarin kelaparan. Nah, jadi alhamdulillah ini tetap harus dibaca. Kalimat pujian itu hanya miliknya. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia satu-satunya zat yang hidup dan tidak pernah mati. Jadi Allah itu zat yang tidak pernah mati dan akan tetap hidup, dan dia pula zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka semua sahabat tidak yakin dengan meninggalnya Nabi SAW. Kok bisa Nabi meninggal? Karena ketidakpercayaan para sahabat bahwa Rasul sudah meninggal itu, banyak para sahabat kayak orang gila ketika mendengar kabar kematian Nabi itu. Ada yang berdiri kayak patung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang duduk lemas tidak bisa berdiri. Ada yang menangis, macam-macam lah para sahabat itu ketika mendengar berita itu. Termasuk Umar bin Khattab. Marah-marah dia malah. Datang ke rumahnya, ambil pedang, ngancam-ngancam orang. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Muhammad itu tidak mati. Dia hanya sedang pergi 40 hari dan akan kembali mematahkan kaki dan tangan orang munafik. Sahabat kayak orang bingung. Datang Abu Bakar, dialah orang yang paling tenang ketika menghadapi berita itu. Langsung masuk ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika itu jasad Nabi SAW sedang ditutup kain, dibukanya mukanya, dicium keningnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tibta anta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Sungguh baik dan indah jasadmu, baik ketika hidup ataupun ketika meninggal, wahai Rasul. Maka Abu Bakar keluar kamar, naik ke atas mimbar. Umar masih marah-marah itu, disuruh diam-diam, tapi Umar masih juga ngoceh. Maka Abu Bakar mengingatkan kepada seluruh sahabatnya dan mengatakan, ayyuhan nas, fa inna ya'budullah. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad? Lihat, Muhammad sudah mati. Menyembahlah kepada zat yang senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Sembah Allah, minta sesuatu kepada Allah, jangan minta kepada zat yang mati, ke kuburan, tangkal-tangkal, ke jimat, ke pohon, ke ini, ke itu. Itu zat itu tidak hidup, mereka mati. Ya. Kemudian di sini biar mintalah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha mampu. Maha mampu merubah sesuatu yang kita anggap, kita kadang-kadang kayaknya mustahil deh. Enggak juga, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua bagi Allah itu mungkin, karena Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Lah kalau kita baca doa ini, apa kata Rasul? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah catat beribu-ribu, artinya 1 juta kebaikan. Coba Bu, kalau ibu melakukan kebaikan dengan sifatnya mengamalkan amalan ini dan itu, mungkin perlu banyak tuh mendapatkan 1 juta kebaikan, kan harus banyak beramal. Contoh namanya ibu baca Al-Quran, untuk mendapatkan 1 juta kebaikan itu, ibu harus membaca berapa huruf tuh? Kan 1 huruf 10 kebaikan. Berarti kalau untuk mendapatkan 1 juta kebaikan itu bisa berjus-jus baru kita dapatkan. Kalau baca Quran, ya. Atau umpamanya seseorang bersedekah. Sedekah itu kan kebaikannya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lah untuk mendapatkan umpamanya 1 juta kebaikan dari sedekah itu kan harus mengeluarkan harta banyak. Lah kita tidak perlu sedekah dengan sedekah banyak, tidak perlu membaca Al-Quran harus berjus-jus, cukup baca doa ini depan pasar loh Bu. Depan pasar, ya. Tapi nggak perlu action juga, nah. Ibu pas di tengah-tengah gitu, belum geser. Belum dibaca, kayak baca undang-undang gitu ya. Ya nggak gitu kali. Ya. Artinya ya cukuplah baca, yang penting jangan orang tahu ibu sedang berdoa di situ. Ya. Karena sekarang ini kadang-kadang orang masuk pasar ini jeleknya, maaf Bu ya. Sekarang ini ada perbuatan yang sangat buruk sekali di antara kita ini, suka memamer-mamerkan barang-barang yang kita beli. Taruh di medsos kadang ya. Ibu beli emas, sengaja dipasang, tolong pas foto dulu. Nanti kemudian taruh di Facebook. Ya. Ibu baru beli apa saja kadang-kadang dipoto, taruh. Makan aja dipoto. Makan didekatkan kepitingnya tuh. Ya, biar nampak ini rajungan katanya. Kadang untuk apa coba memamer-mamerkan barang-barang yang dibeli itu? Masalahnya begini Bu, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan likulli ni'matin mahsudun.
setiap nikmat yang dipamerkan itu selalu ada orang yang hasad. Ingat itu. Setiap kenikmatan yang kita pamerkan itu mesti ada orang yang hasad di situ. Dan ingat bahwa orang yang hasad ini bahaya, karena penyakit ain itu, penyakit mata. Maksudnya penyakit mata yang bagian dari jenis sihir itu datang dari orang hasad. Kalau penyakit mata merah beri insto saja. Ya, maksudnya di sini penyakit mata yang sifatnya itu diiringi dengan sihir. Makanya kenapa kalau kita lihat Bu, orang-orang yang suka memamerkan harta di medsos itu, kemudian ada orang yang hasad kepadanya, kemudian terkena penyakit ain, itu bahaya Bu. Entah jadi akhirnya sakit, entah akhirnya mati. Ya udah kaya mati, kan rugi dia kekayaannya. Maka kalau bisa Bu, ibu kaya, cukuplah ibu yang tahu, supaya tidak jadi fitnah. Tidak perlu dikasih tahu saya punya ini, punya ini, punya itu. Itu satu sisi ria, sisi lain takut. Di sini kembali bahwa kataballahu alfa hasanatin. Kemudian yang kedua, wa maha anhu alfi sayyiatin. Selain Allah catat 1 juta kebaikan, Allah hapus pula 1 juta keburukan. Terkadang kita ini kan malas untuk istighfar. Kita pasti berbuat dosa setiap hari Bu. Mata, telinga, otak, mudah kita ini berbuat dosa. Terkadang kita malas istighfar. Tapi cukup membaca zikir ini, bayangkan 1 kali saja, tidak usah berkali-kali, karena tidak ada perintah harus 2-3 kali, 1 kali saja kita baca 1 juta itu, bayangkan dosa dihapuskan Allah, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, wa rafa'alahu alfi darajah, Allah angkat lagi derajat kita 1 juta derajat. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa bana lahu baitan fil jannah, Allah akan dirikan 1 istana lagi di surga. Luar biasa. Kalau ibu sampai 1 tahun bolak-balik masuk pasar, berapalah istana itu ibu dapatkan di surga. Ya, tapi masalahnya ya gitu, kadang-kadang kita nggak yakin sih dengan surga itu. Makanya kadang-kadang kurang bersemangat untuk mengamalkan. Coba kalau seandainya itu ditampakkan di dunia, pamannya setiap ibu masuk pasar dapat rumah 1 di Sukajadi. Nanti besok masuk pasar 30 rumah Sukajadi, saya kira ngantri depan pasar itu Bu, orang baca doa ini. Enggak mungkin enggak ngantri. Mungkin ngantri itu berkilo-kilo tuh. Cuman enggak yakin pada rumah di surga kan lebih indah daripada rumah Sukajadi. Apa rumah Sukajadi enggak ada apa-apanya dibandingkan surga. Cuman karena enggak yakin, kadang-kadang enggak mau baca ini. Yakinnya itu kalau dia mati dulu, baru sudah mati baru dia nyesel, kenapa aku dulu enggak masuk pasar, enggak baca doa. Jangan kemudian menyesal setelah adanya kematian. Inilah di antara masukkan kita ke dalam surga adalah zikir ketika masuk ke dalam pasar. Wallahu a'lam. Tapi sampai di sini, kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab dulu. Ini mic-nya ada di sini ya. Kalau mau tanya. Coba ini bawa aja nih mic-nya, enggak dengar. Ya. Dipencet dulu. Bismillah, Ustadz, sebelumnya saya pernah mendengar bahwa doa ini ada juga di zikir setelah sholat subuh dan sholat maghrib, tetapi ia dikurangi dengan yuhyi wa sampai pada yuhyi wa yumit dan kurangnya wa huwa hayyun la yamut. Iya. Itu yang mana yang benar Ustaz? Soalnya ada salah satu hadis juga yang disampaikan salah satu ulama bahwa sama dengan lapasnya dengan doa masuk pasar. Iya, alhamdulillah. Ya, zikir ini terkadang kan ada kemiripan-kemiripan, itu wajar. Tapi kan inti yang kita lihat, isi dari di zikir pagi dan petang itu kurang lebih lafadznya seperti ini. Ada yang dikurangi, ada yang persis. Ya, seperti dikurangi beberapa lafadz, tapi ada juga yang persis. Ya tidak ada masalah. Ya, karena memang anjurannya juga masing-masing. Cuman kalau zikir pagi dan petang itu kan banyak dia. Bukan satu zikir, tapi ada beberapa zikir dan beberapa ayat dalam Al-Quran yang dibaca. Karena memang pengaruhnya besar, ya, orang yang zikir pagi petang itu pengaruhnya besar sekali, keutamanya juga banyak. Nah, jadi ini lafaz yang diajarkan Nabi tentang masuk pasar ini memang lafaz khusus. Lafaz khusus walaupun ada kemiripan, karena memang ada perintah yang dibaca, ya sudah baca saja. Karena apalagi hadisnya memang walaupun ada sebagian para ulama mendhaifkan, tetapi ada juga yang mensahihkan, salah satunya Syekh Albani menghasankan hadis ini sehingga bisa dipakai.
bisa jadikan hujah untuk kita dalam mengamalkan zikir ini ketika masuk ke dalam pasar. Tapi sekali lagi bahwa ingat bahwa ketika kita membaca salah satu keutamaan yang sangat besar, ya, tentu kita akan terdorong untuk mengamalkannya. Kenapa sampai dibaca 1 juta kesalahan, kita dihapuskan 1 juta pahala dicatat, 1 juta derajat diangkat, dibangunkan 1 istana di sorga. Ini kan sebagai pendorong sebenarnya supaya kita mengamalkan zikir ini. Lah zikirnya sendiri itu punya keutamaan lagi. Dari sisi zikirnya itu punya keutamaan banyak. Zikir itu salah satunya menenangkan hati, menjauhkan kita dari setan, kemudian menjadikan kita lebih berkah lagi. Itu kan dari segi keutamaan umumnya. Keutamaan khususnya ya ini kalau dibaca ketika masuk pasar. Tapi kalau dibaca ketika zikir pagi dan petang tentu keistimewaannya akan berbeda lagi. Ya, intinya yang jelas selama riwayatnya sahih, baik zikir pagi dan petang ataupun ketika masuk kepada pasar baca saja. Ya, kita hanya sami'na wa ata'na saja. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita ya kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.